Assalamualaikum bunda semua, jumpa lagi di Fatri Cooking. Kali ini kita akan membuat burger ubi ungu. Tapi sebelumnya tekan tombol subscribe, share, dan like, komen di video. Selamat menonton. Oke bunda, berikut bahan-bahannya: tepung terigu, tepung ubi ungu, kemudian ada vermipan, wijen secukupnya, pewarna ungu, susu denko sachet, kuning telur, mentega, dan air secukupnya. Dan kali ini kita akan menggunakan food processor dari Pienta. Food processor ini serbaguna, bisa untuk memotong, menghaluskan, dan melumat makanan. Pastikan kali ini kita memakai mata pisau yang seperti ini ya bun, yang khusus untuk membuat adonan, menguleni adonan donat, roti, dan lain sebagainya. Baiklah, pertama-tama kita masukkan tepung terigu. Kali ini saya memakai protein tinggi sebanyak 250 gram, tapi saya kurangi sedikit ya bun, karena akan dimix dengan tepung ubi ungu. Kita sisakan sedikit, kemudian masukkan tepung ubi ungu sebagai gantinya, jadi jumlahnya tetap 250 gram. Kemudian tuang vermipan instan. Ini tidak perlu lagi dipakai air ya bun, karena dia sudah instan. Kemudian masukkan kuning telur 1 buah saja cukup. Kemudian masukkan 1 sachet susu denko. Baiklah, setelah itu kita tutup dan kita nyalakan mesin sehingga tercampur rata. Kemudian baru kita tuangkan air sedikit demi sedikit ya bun. Kita sesuaikan supaya adonannya tidak terlalu banyak air ataupun tidak terlalu sedikit, sekitar setengah gelas. Kemudian kita tambahkan sedikit pewarna ungu ke dalam adonan supaya warnanya agak lebih ungu, dan tambahkan sedikit air lagi sehingga adonan betul-betul kalis sempurna. Baiklah, setelah agak kalis seperti ini, kita matikan dan kita buka dulu. Lalu kita tambahkan margarin ke dalam adonan tersebut. Tuangkan 1 sendok makan margarin supaya adonannya lebih lembut dan mengembang dengan baik. Kemudian kita tutup kembali dan aduk lagi adonannya sehingga sampai betul-betul kalis. Setelah kurang lebih 15-20 menit adonan sudah betul-betul kalis. Kita lihat ya bun, di sini bentuknya sudah kalis sempurna. Kita matikan dan kita ambil alas untuk menguleni sehingga adonannya terbentuk dengan sempurna. Baik bun, saya memakai alas dari silikon seperti ini. Ambil sedikit tepung terigu, kita taburi pada dasarnya supaya tidak lengket, dan kita keluarkan dari mangkuk food processor. Kita uleni sebentar supaya berbentuk bulat. Diamkan beberapa saat agar lebih mengembang. Baik bun, saya bentuk seperti ini supaya adonannya tidak pecah. Kita buat bentuk bulatan besar seperti ini. Kita rapiskan, sisihkan, dan kemudian kita istirahatkan adonan ini sehingga dia mengembang 2 kali lipat. Kita tutup dengan serbet. Diamkan beberapa saat. Baik
Bun, setelah beberapa saat kita lihat adonannya sudah mengembang ya Bun, 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Kita pipiskan dan kita buat bentuk bulatan-bulatan untuk burgernya. Tak lupa saya oleskan terlebih dahulu minyak di atas loyang supaya tidak lengket ya Bun. Kemudian kita bentuk adonan sebesar bulatan seperti ini, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sekitar 50 gram ya Bun. Bulatan ini bisa dikira-kira saja oleh Bunda. Kita buat bulatan tersebut sehingga adonannya habis semuanya. Kemudian adonannya kita istirahatkan kembali dan tak lupa ditutup dengan serbet ya Bun, supaya bentuknya lebih mengembang 2 kali lipat dari sebelumnya. Setelah kurang lebih 1 jam, adonan ini lebih mengembang dari sebelumnya ya Bun. Kita bisa lihat bentuknya lebih besar dari yang tadi karena dia sudah mengembang. Baiklah, kemudian kita oleskan di atasnya susu cair. Kita gunakan kuas di atas permukaannya supaya agak basah sedikit ya Bun. Untuk kita taburi di atasnya sedikit wijen. Baiklah Bun, kali ini kita memakai smart oven dari Penta. Oven ini serbaguna, bisa untuk menghangatkan seperti microwave, pemanggang kue, membuat ayam bakar, dan bisa pula untuk menyangrai tanpa minyak. Kita tinggal memilih fungsinya yang akan kita pakai. Kali ini saya memilih fungsi bake atau memanggang. Dia sudah mengatur sendiri suhu yang perlu digunakan dan lama waktunya memanggang. Baiklah Bun, kita masukkan burger yang sudah tadi kita siapkan dan biarkan selama sampai matang, dan ovennya pun akan mati dengan sendiri sehingga kita tidak perlu takut gosong ataupun bila ditinggal kemana. Baiklah Bun, setelah sekitar 20 menit roti burger ini sudah matang. Kita bisa lihat dan kita angkat rotinya. Kemudian kita belah 2 roti burger dan kita siapkan bahan-bahan isinya seperti saus, keju, dan sayuran pelengkap. Baiklah Bun, ini sudah jadi ya Bun burger ungunya. Saya memakai beefnya dari kornet saja ya Bun, yang dibuat dari kornet dan tepung panir. Baiklah Bun, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.